Baik, nggak apa-apa ya. Seberapa kita yang hadir, kita mau mulaikan acara kita ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, nggak apa-apa. Kita mau berdoa ya, kita mau berdoa. Kita mau mengangkat sebuah pujian. Hatiku percaya ya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku saat ku tak melihat ya dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan malam hari ini di mana kami mau memasuki Zoom anak-anak remaja bersama dengan guru-guru. Engkau beri kesehatan bagi kami dan biarlah Engkau mengurapi setiap kami yang hadir malam hari ini adalah bertujuan untuk membina iman kami yang terus-menerus boleh mengenal Engkau pribadi dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua, baik rekan-rekan kami yang belum hadir, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati mereka, dan biarlah ketika mereka masuk dalam Zoom ini, jaringan mereka semua baik, bagus. Ketika kami boleh mendengar sharing-sharing cerita firman, kami boleh sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mengucapkan selamat malam, salam bagi kita semua. Shalom. Shalom. Ya. Apa kabar rekan-rekan remaja? Apa kabar remaja? Baik, Baik, ini Cecil ini tadi remaja Filipi minta izin, ada acara katanya. Ya sudah. Nah, malam ini kita mau membahas apa hari Minggu yang lalu khotbah yang anak-anak remaja dengar. Apa? Ini terakhir itu. Itu. Tentang apa? Pengajaran khusus bagi murid-murid. Oh, grup Agape ya, pengajaran khusus bagi murid-murid. Nah, apa pengajarannya? Apa yang diajarkan? Ada yang bisa jawab? Alkitab yang kita bahas hari Minggu kemarin dari mana? Lukas 12 ayat 1 sampai 5. Oh, baik.
Ini mana yang lain kok cuman grup Agape saja ini. Ini ada Yahya, ada Nikita, Kesia, Jere, Karen, Jane. Ayo bersuara ya, kalau tahu ngomong. Ya jangan berdiam diri. Nah, dalam Lukas 12 ayat 1 sampai 5 benar. Nah, apa penekanan yang kemarin disampaikan di hari Minggu? Terang itu adalah kehidupan Kristus. Gimana? Terang itu adalah kehidupan Kristus. Terang itu adalah kehidupan Kristus? Ya, Om. Ya, Om. Oh, ya. Nah, kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah, itu artinya apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu Tuhan tahu. Ya, jadi anak-anak remaja mau berpikir apa, mau melakukan apa, Tuhan semua sudah tahu. Ya kan? Jadi oleh sebab itu, jangan sembarang menggunakan pikiran kita. Jangan sembarang menggunakan perkataan kita, apa yang ada dalam hati kita. Karena Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Ya, Tuhan mengawasi. Ya. Tuhan mengawasi setiap perkataan kita. Kalau kita berkata yang salah, nanti kita bisa bertanggung jawab di akhir kehidupan kita. Nah, Om mengajak semua kita yang hadir malam ini boleh terus mengalami perubahan hidup, ya. Untuk mengalami perubahan hidup, kita harus terus dekat kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Tadi pagi siapa yang berdoa? Coba angkat tangannya. Tadi pagi yang berdoa, coba angkat tangannya. Ya, bagus. Yahya Marbun tadi berdoa tadi pagi. Berdoa, Om. Berdoa. Oke. Jere, kamu berdoa tadi pagi? Enggak, Om. Kenapa nggak berdoa kamu tadi pagi? Lupa, Om. Lupa. Om tanya sama kamu, kalau Tuhan lupa kasih napas sama kamu, bagaimana Jere? Matilah, Om. Nah, jadi kau masih hidup berarti Tuhan masih baik sama kamu kan? Baik, Om. Nah, kamu mau berubah untuk mengasihi Tuhan? Amin. Amin. Jadi jangan lupa berdoa lagi ya Jere ya. Ya, Om. Baik. Karen, kamu berdoa tadi pagi? Karen tidak di tempat. Kesia, kamu berdoa tadi pagi? Ya, Om. Oke, mana si Karen? Kok nggak bersuara dia? Ya. Doa itu adalah nafas. Doa itu adalah kekuatan. Ya. Komunikasi Tuhan. Tanpa doa kita tidak mempunyai kekuatan. Nah, hari Minggu kemarin kita sudah membahas tentang Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi. Makanya di ayat yang ke-5 berkata, ayat yang keempat, aku berkata kepadamu dalam Lukas 12 ya, Lukas 12 ayat yang keempat, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya kata kepadamu, takutilah dia. Ya, siapa yang kita harus takuti?
Om tanya. Om tanya sekali Ayo, Om lagi. belum tanya. Siapa yang harus kita takuti? Tuhan. Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Yesus. Bagus. Ya. Selamat datang Miss Kece. Ada Miss Kece hadir loh. Luar biasa. Apa Miss Kece nih? Itulah Miss Kece kita. Miss Christine. Bukan. Miss Dina. Tapi ada di Antasari. Di Nartasari yang lain yang pakai. Dia berubah menjadi Miss Kece. Oke, nggak apa-apa. Miss Kece, selamat datang. Nah, teman-teman, anak-anak remaja, perhatikan ya, tetap fokus ya, walaupun di rumah tetap fokus kepada apa yang Om sampaikan. Ya, Om rindu apa yang Tuhan sudah berikan kepada kalian bisa kalian pergunakan dengan baik. Ya, malam hari ini tidak secara kebetulan kemarin kita belajar firman Tuhan tentang Tuhan mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati kita, ya. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran Om. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran Tante Jane. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran Miss atau guru-guru kita. Ada Kak Ika, ada Kak Dinar. Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan tahu juga apa yang dalam pikiran hati anak-anak remaja. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Nah, hari ini Om mau membahas satu ayat firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Yohanes 14 ayat 15. Sudah buka Alkitabnya. Kalau bisa nanti pesan dari Tante Jen, nanti ada kuis Alkitab. Jadi buka Alkitabnya, ambil. Jadi jangan pinjam-pinjam. Karena nanti Tante Jen mau kasih kuis Alkitab, siapa cepat dia dapat. Begitu. Masing-masing Alkitabnya, jangan gabung-gabung. Ya, grup Agape walaupun di situ ada 4, masing-masing pegang Alkitab. Sekina dan Eva masing-masing pegang Alkitab, Cecil dan Jani. Oke, siap ya? Mari buka semua suaranya, kita baca firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat ke-15. Oke, 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, kembali di unmute. Nah, Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu itu siapa? Kamu itu menunjuk pribadi kita semua. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan kepada anak-anak remaja yang lalu berkata bahwa janganlah engkau takut terhadap apa yang dapat membunuhmu, tapi takutlah akan Dia yang dapat membunuhmu, bahkan melemparkan kamu ke dalam api neraka. Itulah pribadi yang harus kita takuti, dan itulah pribadi yang harus kita taati. Kalau anak-anak remaja mengasihi Tuhan Allah, berarti tanda kita mengasihi melakukan perintah Tuhan Allah. Sekarang Om bertanya kepada anak-anak remaja, kalau anak-anak remaja mengasihi orang tuamu, apa tanda kamu mengasihi orang tuamu? Bisa jawab? Menuruti perintah orang tua, itu menunjuk kepada kita mengasihi. Bukti kasih itu harus terlihat dari sikap, ya. Bukti kasih terlihat dari sikap.
Om ingin mengarahkan anak-anak remaja untuk benar-benar memahami tentang sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sekarang dunia semakin berkembang, teknologi semakin berkembang, pengetahuan pun semakin meningkat. Tapi Om berharap pengetahuan meningkat, teknologi berkembang, jangan membuat kita menjadi budak dari semuanya itu. Tahu budak? Tahu budak? Tahu ya. Kita diperhamba, kita menjadi pembantunya. Kita dikontrol oleh teknologi itu. Kita dikontrol oleh kecanggihan-kecanggihan ini. Ya. Om rindu anak-anak remaja punya satu pendirian. Ya, punya satu pendirian untuk tidak mau terlalu terbawa-bawa arus. Ya. Handphone yang kita punya, perhatikan, handphone yang kita punya, yang orang tua kasih pakai kepada kalian, itu harus dipergunakan dengan baik. Ya. Supaya apa? Supaya fungsinya berguna dengan baik. Handphone kan buat hal-hal yang baik dibuat. Tapi sebenarnya kalau kita tidak bisa menguasai alat itu, handphone itu, maka handphone itu yang akan membawa kita kepada kehabisan waktu. Nah, waktu kita bersama dengan keluarga sudah mulai berkurang. Coba kalian cek. Ya. Ini sepertinya sebentar ya. Waktu kita mungkin tidak lama ya, karena ada kesalahan teknis ini di dalam Zoom-nya ini, dia minta upgrade ya, tapi enggak apa-apa. Om akan singkatkan, kita waktu punya hanya 9 menit lagi ya, 9 menit lagi. Jadi tolong serius. Jadi tadi Om sampaikan bahwa apa tadi, handphone ya. Handphone yang dikasih kepada kita itu baiklah kita fungsikan dengan baik. Kalau tidak, waktu kita bisa tersingkir. Waktu kita bisa habis tanpa kita menyadarinya. Ya. Nah, oleh sebab itu Om hanya mengajak kita malam ini, ketika engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, tunjukkanlah sikapmu. Handphone boleh dipakai ketika engkau belajar, tapi jangan engkau habis waktu main Facebook, habis waktu main Instagram, apalagi main TikTok. Ya, kadang banyak anak-anak remaja sekarang terjebak ke dunia TikTok, mengidolakan orang-orang yang di luar sana yang mereka pun tidak kenal. Nah, oleh sebab itu kurangilah hal-hal itu dan banyaklah kita berdoa kepada Tuhan. Banyaklah kita dekat kepada orang tua, ya. Kalian harus punya waktu kepada orang tua, dekat. Kalau Om lihat anak-anak Om dekat sama mamanya, saling bercanda, bergurau, cerita, Om senang. Daripada nanti satu di sana, satu di sini, apa yang dipegang handphone. Hubungan kita semakin berkurang. Karena apa? Karena handphone. Handphone menjadi sarana pemisah hubungan antara saudara, antara orang tua dan anak. Nah, oleh sebab itu Om tekankan, jangan alat komunikasi handphone menjadi pemisah hubungan antara kita yang dekat. Justru yang jauh jadi dekat, tapi yang dekat semakin jauh. Ya, pahami anak-anakku yang kekasih. Ya, sadarilah tidak terlambat semuanya itu. Tapi milikilah komitmen bahwa ketika engkau dikasih handphone, jangan engkau salah gunakan. Bisa paham itu anak-anak remaja? Paham, Om. Ya. 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 Om sangat menyayangi. Ya, Om sangat menyayangi kalian semua. Tujuan Om tidak ada yang lain selain hanya ingin kalian berhasil,
Bukan berhasil Iya. dalam pendidikan saja, tetapi berhasil dalam membangun emosional dalam keluarga. Hubungan antar satu dengan lain tetap terjaga baik. Jangan karena handphone kita terpisah, ya. Jadi oleh sebab itu, biarlah apa yang Om sampaikan ini, walaupun tidak panjang lebar, karena ada hal-hal yang harus diselesaikan ini. Kayaknya Zoom kita ini harus di-upgrade to Pro katanya. Kalau nggak cuma 40 menit dikasih batas, ya. 40 menit. Kalau kemarin bisa sampai 1 jam lebih, sekarang dibatasi 40 menit saja. Nah, oke. Mari kita Oke. berdoa. Yuk, Miss Ika tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kalian boleh ada sampai pada hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami anak-anak remaja Tuhan Yesus agar kami boleh semakin dekat kepada Tuhan, agar kami boleh memakai masa remaja kami Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk lebih setia kepada Amin. Tuhan dan menggunakan ada teknologi yang ada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mencintai Tuhan melebihi apa yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Ya. Karena Engkaulah penolong satunya dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan boleh sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, boleh setia, boleh lebih semangat lagi untuk datang Amin. kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pada malam hari ini yang hadir pada Zoom Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Tuhan, berikan kami kesehatan Tuhan Yesus, dan juga Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi, setiap pergumulan persoalan Tuhan yang memberkati, dan setiap yang tidak datang Tuhan, apapun permasalahannya, biarlah Tuhan yang memberkati, yang izin Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan yang sertai. Terima kasih Bapak, berkati juga guru-guru yang hadir pada malam hari ini, Tuhan yang memberkati juga, dan Tuhan yang memberkati kehidupan kami agar kami boleh melayani Tuhan dengan lebih setia lagi. Terpuji namamu Tuhan. Anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya buat kehadiran semuanya. 1 menit.